saya hormati Bapak Kepala Desa Jajar, Bapak Ibu Perangkat Desa Jajar, dan tim Pokja pendataan SDGs. Saya meneruskan dari yang disampaikan Mbak Heri tadi, bahwa tadi sudah di BIMTEK untuk kakak nggih. Ini lanjut langsung mawon karena ini juga sudah siang, juga bulan puasa. Waktunya kalau siang ibadah nggih. Tidur. Seperti itu. Jadi yang jelas kita cepat tapi jenengan wajib paham. Jadi nanti kalau sekiranya mengganjal langsung ditanyakan mawon. Untuk yang halaman pertama ini saya kira juga sudah paham, persis sama dengan yang di kakak tadi nggih. Lanjut ke isian kedua, itu deskripsi individu P1 sampai 107 ini sudah jelas nggih. Jadi ngeten, jenengan pinjam kakak nggih toh. Di situ kan per individu kan ada NIK-nya. Jadi ini ngomongnya mulai bapak, ibu, anak-anak, pokoknya yang ada di kakak itu. NIK-nya disesuaikan, nama dan sebagainya disesuaikan. Kemudian P11, P111 nggih. Nomor HP itu kan tidak semua anggota keluarga punya. Mungkin bapaknya ndak punya, ibunya punya, anaknya punya. Seperti itu nggih, jadi disesuaikan mawon. Kemudian Facebook, WA. Facebook itu kalau anak-anak biasanya remaja kados panjenengan punya nggih. Misalnya jenengan ndak mau jujur, tulis saja namanya sesuai dengan nama yang nggih. Karena rata-rata kan memang sesuai dengan namanya kan, biasanya kan seperti itu. Jadi daripada jenengan dipersulit seperti itu, dituliskan mawon. Kalau ditanya punya FB, punya nama FB-nya apa, dia ndak mau ngomong, tulis saja namanya itu. Sampai di sini nggih, namanya asli ini mawon. Paham nggih? Langsung ke P2, deskripsi pekerjaan. P2 sampai P2 P204 itu nanti ada korelasi itu nanti. P201, kondisi pekerjaan bersekolah, ibu rumah tangga tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Misal ibu rumah tangga ini pure ibu rumah tangga nggih. Pokoknya ndak nyambi apapun. Ngomong ngopeni bojone wis. Misalnya ibu rumah tangga terus ternyata nyambi ngewangi tanggane buat reyeng, buat kue, dia akan mendapat penghasilan. Otomatis kan bekerja, bukan ibu rumah tangga. Saged dipahami ini nggih? Nggih, iya. Kalau TKI kan jelas bekerja. Jadi ngeten, P201 itu apabila jawabannya 1, 2, 3, dan 4, maka P204 itu kosong. Kan ngeten nggih? Karena P204 itu ngomong penghasilan, otomatis dia bekerja. Bisa dipahami nggih, disepakati niki nggih? Oke. Kita lanjut P202. Pekerjaan utama. Jadi milih salah satu. Jadi kalau misalnya yang dicontohkan tadi Mbak Heri tadi, Pak Agus. Misal Pak Agus itu perangkat desa, iya. Di rumah ternyata juga buka toko. Ternyata punya lahan pertanian. Kan di situ banyak nggih. Pilih salah satu sesuai dengan yang dijawab pekerjaan utama itu yang diandalkan apa? Apakah yang memperoleh penghasilan terbanyak ataukah mungkin yang dipilih karena keberlangsungannya lama? Jadi seperti itu nggih. Paham niki nggih? Pilih salah satu karena di sini ditanyakan utama. Jadi tidak boleh diisi banyak. Aplikasi tidak akan nerima itu. Kemudian P203 ini jaminan ketenaga kerjaan. Jadi ini terjawab apabila bekerja, ngaten nggih. Dan itu pun pekerjaan tertentu. Kalau pekerjaan misalnya ibu rumah tangga tadi di Rayang otomatis kan tidak ada. Mungkin kalau perangkat desa itu ada Pak nggih.
ada. Kemudian kalau mungkin pekerja di pabrik atau di mana bisa jadi ada, tapi mungkin kalau di toko kelontong bisa jadi tidak ada BPJS. Saged nggih niki? Bisa dilanjut. Jadi tidak semua pekerja akan mempunyai ini, ngeten. Yang ini ketenaga kerjaan yang berlaku yang masih terbayarkan bulan ini atau bulan kemarin masih sebagai peserta atau tidak. Kadang ngeten. Di 2020 ternyata dia kan keluar dari jam sostek ketenaga kerjaan ini. Berarti untuk yang di data sekarang enggak usah menjadi peserta lagi nggih. Berarti kan sudah putus kan nggih? Putus sebagai peserta, jadi enggak usah. Jadi posisi sekarang ini mawon. Posisi sekarang atau bulan kemarin waktu dia masih sebagai peserta. Paham nggih niki? Dilanjut nanti, masih nanti ada itu. P204. Penghasilan setahun terakhir nggih ini. Penghasilan satu tahun terakhir misalnya kalau PN di belakang kan banyak ini pilihannya. Misalnya sebelum ini pensiun ini dilingkari bekerja karena dia berpenghasilan nggih. Kemudian P204 ini sampai belakang ini diisi keseluruhan pekerjaan yang dipunyai. Kalau P202 kan pilih salah satu. Kalau P204 semua pekerjaan yang dipunyai itu per masing-masing mendapatkan berapa. Nanti akhirnya di penghasilan setahun terakhir rupiah akan ketemu totalnya. Nggih. Ngeten caranya paling mudah. Misalnya PNS kan paling mudah nggih. PNS di situ tulis per bulannya berapa, misal 2.500.000, maka di kolom berikutnya penghasilan setahun kalikan 12. Kemudian itu kalau per bulan, misalnya padi itu kan 1 tahun panennya 2 atau 3 kali nggih. Misal kita ambil panennya itu Pak Agus itu panennya 2 kali. Pak Agus panennya jenengan setahun terakhir loh nggih. Untuk 1 kali panen itu berapa kilo? Ndak usah ngomong ton. Ibaratnya kita kalau ndak luas kan berarti kilo nggih atau berapa kintal. Nggih. Kan di rata-rata mawon memang ndak pasti nggih panen itu. Misalnya pada saat itu sekali panen di tahun itu 200 kilo Mbak Mas pada waktu 1 kali panen. Berarti kalau setahun itu 2 kali panen berarti tinggal mengkalikan 2. Paham nggih? Berarti kok di sini satuannya ton. Jenengan ndak usah ngitung kalkulator di situ, maka ndak pindah-pindah. Ndak kerasan wonten mriku kalau jenengan kilo tak dadekne ton, tak dadekne kintal dhisik mawon. Di situ tulis mawon kilo atau kuintal nggih. Jadi biar nanti operator yang akan mengolah menjadi ton. Karena apa? Kalau jenengan mengolah di situ kerasa ndak pindah-pindah, tetap di KK itu kan ngoten. Jadi kita ambil simpelnya mawon, jenengan ndak usah berpanjang-panjang berlama-lama di situ. Kemudian untuk mengisi penghasilan setahun tadi panennya kan 1 tahun 400 kilo ya. Kalau setahun 2 kali panen kan 400 kilo. Bu, Pak, pada waktu itu sekilonya berapa? Padi tadi, gabai tadi nggih. Lakunya berapa? Misal 5.000. Berarti kalau penghasilan setahun tinggal mengalikan 5.000 kali 400 kilo maka akan ketemu penghasilan setahun. Mudah nggih niku cara niku. Jadi kita cari cara paling mudah. Jadi jenengan ndak berlama-lama melakukan penghitungan merubah kilo menjadi kuintal, kuintal menjadi ton. Kemudian karena gini. Misalnya kula tanya panjenengan, jenengan setahun penghasilan pinten? Duko. Kan mesti gitu nggih. Kalau PNS penak. Kalau PNS mudah, tetapi kalau
kita sebagai yang swasta akan ngitung setahun kan terlalu jauh kan ngaten nggih. Hitung per hari, kalau bisa hari, bulan kalau bulan, kemudian kalau minggu kan nanti kita tinggal mengalihkan nggih. Kalau mingguan nanti kan satu minggu, satu bulan itu 4 kali kan, otomatis nanti kalau setahun berarti tinggal mengkalikan. Kan seperti itu kan mudah nggih. Jadi ndak usah berlama-lama ngitung setahun, tetapi kalau jenengan orangnya mudenge ditanya sedino ya sedino, misalnya sekali panen seperti itu tadi. Jadi bagaimana pertanyaan panjenengan memudahkan panjenengan juga yang jenengan tanya itu juga jujur ngoten loh, terbuka. Sangat dipahami untuk ini. Jadi kalau pekerjaannya cuma satu ya satu, kalau dua ya ditulis dua, seperti itu. Terus misalnya di sini kan ada guru honorer nggih. Berarti kan bukan PNS. Jadi itu nanti ditulis yang lainnya, ditulisi guru honorer. Dikasih terangan nggih, kalau ndak ada di pilihannya ini, kasih di lainnya, kemudian dituliskan pekerjaannya apa. Nggih. Saged dipahami nggih? Ada pertanyaan sampai sini? Ngeten. Di 43, coba yang 43 ya, lembar ketiga tadi. Di nomor 43 itu ada sumbangan dari keluarga, dari pemerintah. Kan ngeten nggih? Itu dituliskan mawon. Dalam kan, ataupun misalnya ngeten, misal dari tetangga nggih, karena memang ndak, ternyata keluarga wis ndak, pemerintah ternyata juga tidak, akhirnya mangane oleh disumbang teko tonggone. Mungkin per hari itu kalau diinklukan uang 20.000 nggih. Jadi seperti itu ngitungnya. 20.000 kali selama setahun 365 hari. Ngaten nggih, dipahami niku? Ada pertanyaan ini? Kita kupas satu-satu, kalau ndak langsung ke P4 deskripsi kesehatan. Lanjut? Bisa dilanjut apa mboten? Bisa? Deskripsi kesehatan. Deskripsi kesehatan saya kira jenengan paham, kalau tidak ada di situ, ternyata darah tinggi, hipertensi, lambung, di sini kan tidak ada nggih. Padahal itu kan banyak sekali yang, nah, tulis di nomor 19 lainnya, nanti ditulis darah tinggi, hipertensi atau lambung nggih. Ditulis di situ. Kemudian untuk yang lain dilingkari tidak, yang lainnya berarti ya disebutkan. Bisa dilanjut? Nggih, di situ Covid ada nomor 6, Mas. Gatal-gatal, panu, cangkrang, di lainnya nggih. Gudeg. Kemudian P402. Berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir? Ini artinya yang penduduk yang jenengan data itu mendatangi fasilitas ini berapa kali setahun? Nanti nggih. Ini bisa terisi semuanya, bisa 1, bisa 2, tergantung individu masing-masing, kan ngoten. Misalnya mosok setahun belas ndak ke toko jamu atau apotik, karena di sekarang ini pandemi, saya kira ada yang beli vitamin, kan ngoten nggih. Elek-eleke kan seperti itu. Saya kira ini juga akan terisikan, entah itu 1 kali dalam setahun atau mungkin 2 kali dalam setahun. Bisa dipahami kalau ini nggih? Semua ya, 0, dari 0. Misal pun bayi lahir terus ternyata di data
Terus kemudian kalau ndak punya nama, tulis anak Pak atau Bu sinten ngaten nggih sesuai dengan kakaknya. Nah, anak Bu Nani ngaten nggih. NIK-nya otomatis kosong. Kemudian kalau panjenengan menemukan kakak itu ada yang meninggal dan belum berubah, yang meninggal ndak usah dicantumkan. Ngaten nggih. Kemudian misalnya seperti yang disampaikan Bu Heri tadi, kalau bukan penduduk sini tetapi rumahnya di sini, ndak usah didata karena memang dia tidak di profilnya Desa Jajar, dia ndak ada, ngoten loh. Penduduk itu ndak dihitung. Ngeten. Caranya, triknya ngeten. Dia penduduk itu kan wajib didata nggih. Tanya Kasun atau RT-nya, ada Pak nggih data kakak itu di anu kan wonten toh? Ada. Itu namanya ditulis Mbak. Nama saya kira itu ada nama NIK, data profil dasarnya ditulis. Kemudian pekerjaan saya kira tetangga mendengar nggih. Pekerjaannya misalnya ternyata nengkono borone buka toko itu pakai logika panjenengan mawon di rata-rata ngoten mawon sak pantese, jangan mempersulit panjenengan. Itu kalau itu memang sudah kepepet loh nggih. Tetapi kalau yang didatangin jenengan itu real ada orangnya nggih, usahakan memang harusnya real itu ngoten. Bisa dilanjut? Nggih. Monggo. Iya. Iya. Betul. Nggih. Nama di awal tok, Pak. Nggih. Niki anak Pak Sopo, tanggal lahir, tempat tanggal lahir kan wonten, jenis kelamin kan ada, terus NIK, kalau nomor kakaknya kan mengikuti orang tuanya tadi kan ngoten nggih. Kalau yang lain-lainnya yang jelas ini kosong kan ngoten. Sakit nggih niki, hanya yang atas tok itu tadi mudah. Nggih, mungkin jenengan bingung. Nanti Pak tolong dibuatkan grup nggih. Saya yakin jenengan melangkah ke satu niku sinemu permasalahan, ndak bakal sama. Dalam duka terus lanjut ke halaman terakhir nggih. Halaman terakhir itu ada jaminan sosial kesehatan yang jenengan tanyakan tadi Mas. Ini kan juga belum tentu semuanya punya. Ada yang 2 juga kadang ngoten. Kalau saya itu enggak punya, kan ngoten toh. Jadi seperti itu. Jadi untuk peserta atau bukan, cari yang paling posisi terakhir, akhir-akhir ini ngoten nggih. Kan kadang wonten yang seumur hidup. Seumur hidup berarti peserta. Kok ora dibayar? Dibayar atau enggak itu urusan belakangan, itu hubungannya dengan klaim. Bukan hubungan dengan peserta atau bukan. Ngoten nggih. Harus dibayar urusanmu, engko klaim-klaiman oleh didik atau banyak. Kan seperti itu nggih. Bisa dipahami niki? Lanjut. P403 Nyun sewu, ini sangat sensitif nggih. Kalau jenengan bisa ngeker dari jauh, langsung dilingkarin, enggak usah ditanyakan. Karena pasti akan tersinggung. Cekrik jenengan diusir rasida mendata. Jadi ngoten mawon. Ini P403 khususan ini dikeker teko kaduan mawon. Kan mesti kalau di RT itu kan paham nggih, kan paling juga 1 atau 2 yang disabilitas, bisa jadi juga ndak ada sama sekali.
Nah, gelene dhewe iki kolome. Napa wonten? Sajake ada indikasi ke sana nggih. Kemudian P5 deskripsi pendidikan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Bedakan tidak sekolah dan lainnya ya. Kalau tidak sekolah memang benar-benar tidak pernah sekolah. Misalnya Mbah Buyut-buyute zaman biyen nggih, itu memang tidak sekolah. Bukan belum sekolah. Lek belum sekolah itu pakai yang lainnya. Misal bayi baru lahir. Pokoknya balita yang belum usia PAUD itu di lainnya. Kemudian yang belum tamat SD itu berarti di lainnya. Kalau sudah tamat SD dan masih SMP maka di SD dan sederajat. Ngoten nggih, bisa dipahami? Kemudian lanjut yang mulai mawon niki. Bahasa yang digunakan di rumah lembaga formal saya kira itu paham nggih. Ini berupa tulisan. Maksudnya bahasanya apa Jawa, kemudian 504 kerja bakti setahun terakhir berapa kali, itu kan jumlah nggih. Berarti 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kemudian siskampling setahun terakhir, bukan poskampling, siskampling. Artinya masyarakat melakukan kegiatan siskampling. Nggih. Kalau memang di sini tidak ada ya. Kalau tidak ada, tolong dikasih indikator strip atau tidak ada. Di sini artinya operator akan membaca bahwa ini sudah ditanda dan juga ditanyakan, kan ngoten. Kalau tidak ada tandanya sama sekali seperti ini, iki mau ditekokne apa urung? Kan seperti itu nggih pertanyaane. Panjenengan strip atau tidak ada itu akan beres di operator, maksudnya seperti itu. Mereka paham bahwa memang tidak ada kegiatan di situ nggih. Kemudian untuk kerja bakti nggih, balik kerja bakti. Jadi kalau menanyakan warga, misal 1 tahun nggak pernah tapi dia nyumbang pernah hobi atau sama dengan itu kerja bakti. Itu namanya gotong royong bisa. Misalkan aku tapi sendirian kan gowo banyu, rokok, dianggap juga kerja bakti. Nggih. Kemudian kalih kalau yang sekarang ini kan COVID kemarin ada penyemprotan itu nggih. Itu kan juga enggak seperti itu. Nggih. Kemudian pesta rakyat ada setahun terakhir ada atau tidak, itu berapa kali nggih. Kemudian menolong warga yang mengalami kematian yang bawahnya sedang sakit, menolong yang sakit, kemudian yang menolong kecelakaan itu jumlah berapa kali. Di sini taksiah bukan kategori nggih. Taksiah bukan kategori, ngendang-endangi ya bukan kategori. Jadi memang benar-benar nulung ngoten lho. Tanggane jenengan mengalami semaput, nah digotong, pinter Mas. Nggih berperan menggotong-gotong. Nggih itu kategori. Jadi jangan sampai engko taksiah katakan menolong ngoten. Kemudian dalam setahun terakhir memperoleh pelayan desa atau tidak. Artinya di sini individu itu datang ke desa untuk memperoleh pelayanan, misalnya KTP, KK, mungkin mencari surat keterangan, semacam itu yang dimaksud pelayanan desa. Kemudian pertanyaan korelasi di bawahnya, jika iya bagaimana pelayanan desa diperoleh? Tinggal lingkari salah satu. Kalau jika tidak kan berarti kan sudah berhenti ya. Maksudnya pertanyaan di bawah tidak perlu dijawab. Kemudian yang kedua, dalam setahun terakhir pernah menyampaikan masukan atau saran pada desa atau enggak? Jika iya maka yang di bawah juga dijawab. Jika tidak maka yang bawah enggak usah. Kemudian dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Kalau iya, berarti pertanyaan 1, 2, 3 akan terjawab. Jika tidak, maka tidak. Di sini saya menanyakan, untuk COVID itu bencana enggak? COVID bencana non alam. Bencana non alam nggih. Kalau bencana alam kemarin kan
Gempa nggih, kemarin gempa. Jadi di sini COVID itu bencana non alam, jadi masuk bencana kan ngeten. Kemudian apakah terkena dampak bencana? Kadang iya, kadang enggak. Maksudnya kadang iya, kadang enggak kan ngeten. Kalau itu biasa petani wis ora napa dia tidak terdampak sama sekali, aku panggah iso nani, panggah iso mangan, berarti mereka kan tidak terdampak sama sekali nggih. Intinya dia punya penghasilan dari kebunnya sendiri itu loh, itu kan dia tidak terdampak. Kalau misalnya kados orang mencari misalnya pertokoan yang kemarin rame ternyata kena COVID menjadi sepi, itu kan bisa jadi terdampak. Orang pekerja yang kemarin bisa bekerja di Surabaya karena di PHK otomatis itu kan terdampak. Kemudian apakah menerima pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini akan terisi makanannya, nggih. Berarti kan apapun ini salah satunya kan ada nggih. Kalau itu positif COVID atau terlockdown kemarin, ndak oleh metu ngoten seperti itu nggih, ndak oleh beraktivitas dan menerima sumbangan sembako dari pemerintah desa maupun dinas sosial, maka ini akan terisi iya. Kemudian yang paling bawah, apakah ada penanganan psikologis terapi untuk bencana ini? Kalau enggak ya berarti enggak usah diisi. Sampun untuk individu masih ada satu lagi nanti untuk RT, Pak Arif yang akan menyampaikan. Sebelum ke Pak Arif, ada pertanyaan apa pembuatan untuk khusus individu ini? Atau nanti mungkin Pak Sekdes diharapkan untuk membuatkan grup operator plus pendata nggih. Jadi mas mbaknya apabila mengalami kendala lapang langsung tanyakan di grup biar nanti langsung ada penyelesaian, jenengan ndak mandek. Ngoten nggih? Nggih. Total, kalau sudah lulus total, kalau masih lulus SD ya masih SD. Kalau itu kalau sudah tamat nggih. Kalau memang di sini kan SD, SMP, SMA. Kalau masih lulusnya sampai SD kan berarti sampai SD. Kalau masih SMA berarti kan 9, SMP 9 tahun nggih. Kalau memang motol ya motol sampai seberapa itu pendidikannya kan ngoten. Nggih. 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 Belum masuk kalau itu. Soalnya belum lulus SD. Belum ijazah, nggih. Kan ngeten. Biasanya kan ngeten nggih, Bapak Ibu ingkang sepuh dulu kan motol. Yang lulusan SD itu ndak sedikit banyak sekali. Jadi wonten. Nah, kan gini toh Pak. Kan kalau memang motol benar-benar motol, artinya kan apakah itu nanti di segi prioritasnya untuk memfasilitasi orang-orang yang merotol itu seperti apa nantinya? Apakah ada pelatihan? Kan bisa disimpulkan ke situ nanti kan ngaten nggih. Jadi kan dari hasil ini kan nanti akan terbaca di aplikasi. Jadi ning kene iki kebijakan apa, terus prioritasnya apa akan muncul di 18 itu nanti kan ngoten. Jadi kalau memang sekarang belum terbaca, nanti kalau sudah diinput keseluruhan akan terbaca. Nggih, seperti makanya kan ngeten. Kenapa kita mohon dimasukkan memang apa adanya. Jadi memang kalau di sini memang jauh fasilitas kesehatan, nanti program pemerintah akan seperti apa. Jadi seperti itu yang nanti ke depannya, ngoten loh. Nah, apakah itu nanti akan dijadikan jumblung bersama? Kan ngoten nggih.
Itu di anu itu di kakak toh Pak, kakak itu sudah Mbak Heri tadi. Biasanya dimarahin mate. Biasanya yang pertanyaan yang banyak itu. Ngeten Mas, carane ngeten. Jenengan data satu RT ya. Satu orang jadikan patokan. Cara pun bergeser rumah sini sama ujung sana. Kalau sini sama sini kan tetangga sama nggih. Kalau ujung sini sama sana kasih selisih berapa meter. Caranya seperti itu biar jenengan ndak menanyakan ke seluruh individu. Penak toh? Satu mawon dibuat patokan ke sana ke sininya niku. RT. RT. Ada lagi yang ditanyakan? Biasanya itu yang banyak dipertanyakan kawan-kawan saat di lapangan. Terus tadi paling mau di bidang penghasilan. Jadi kan perguruan tinggi di sini terdekat kan di STKIP, yaitu ditulis. Misalnya 15 kilo ya 15 kilo, ngoten loh. Nah, betul. Misalnya di sini ndak ada PAUD nggih, misal di Jajar, kok sing paling cedek ngerayung ya di ngerayung itu, ngoten loh. Jadi paling dekat di mana ngoten loh. Kebanyakan kan ngetren sekarang itu anak-anak sekolah SD kan sekolahnya SMP 1. Ada SMP Negeri Gandusari. Dia terdekat ya kita. Negeri Gandusari. Ya. Ada 3 macam untuk panjenengan. RT, kuesioner RT itu RT 1. Satu tok nggih, satu bendel per RT. Kalau kakak sejumlah kakak, minta tolong Pak Kasun, Pak Care, diprintkan untuk setiap pendata RT ini berapa kakak. Kalau bisa kakaknya siapa saja. Nggih, misalnya RT 1 misalnya ada 90 kakak nggih. Di print namanya siapa? Jenengan nak data kan enak toh. Oh nomor 1 wis tak bunderi. Jadi ndak bingung kalau mubeng. Nggih. Jadi seperti itu. Kemudian jenengan ada kalau jiwa kan ngaten Pak Cari nggih. Ada kakak ada jiwa nggih. Misalnya RT 1 ada 90 kakak, 200 jiwa. Jadi kan niku juga dicantumkan di lembar niku mangke. Nggih. Jadi misalnya RT 1 90 kakak namanya siapa-siapa, tapi jumlahnya jiwa jumlahnya saja, ndak usah namanya yang jiwa. Ngoten. Jadi ngeten yang saya ngeten nggih, pembagian RT kemudian Kasun nanti yang akan juga bertanggung jawab. Artinya gini, panjenengan berjalan sendiri kan tidak mungkin nggih. Paling tidak pengisian di RT-nya itu terus koordinasi Pak ini menanyakan ke Kasun itu sudah pasti. Kemudian panjenengan misalnya ini sudah fix oleh sedina oleh 5 kakak, misalnya nggih, sedina oleh 5 kakak plus individu selesai. Tidak ada yang kosong, tidak ada pertanyaan. Koordinator operator jenengan itu sinten? Jenengan harus tahu. Jadi ini nanti misalnya Mas jenengan operatornya Mbak ini, Mas itu Mas satunya. Jadi jenengan ngumpulnya kan langsung toh. Jadi seperti itu harus dibagi pada saat ini nanti biar jenengan sekecau ngeten loh. Jadi aku kok kudunya nang sopo. Seperti itu. Kemudian untuk masalah pengisian RT nanti disampaikan Pak Arif, jangan meninggalkan Pak RT dan Pak Kasunnya karena di situ ada isian RW, ada RT strukturnya. Seperti itu nggih. Terus masalah kilo itu jenengan tanya Pak RT atau Pak Kasun, insya Allah itu nanti paham nggih. Ada pokoknya kilo jarak enak kilo apa no. Oke,
kalau jinan gawa timbangan apa meteran ngoten mangke wonten. Nggih, sampun ini yang untuk individu kita langsung ke RT nggih. Nggih, dari saya untuk penyampaian BIMTEK individu saya akhiri sekian. Apabila ada kesalahan kekilafan kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.